Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Enggar Yulistia Prehesti, yaitu saya sendiri. Kemudian ada Eva Fauzia Jutsania Arsyad. Kemudian ada Shelly Tiara Riani dan ada Rani Pakpahan. Di sini kami akan mempresentasikan tentang proposal penelitian dan reproduksi naskah. Berikut materi yang akan kami bahas dalam presentasi ini, yaitu proposal penelitian 3 yang di dalamnya ada penyusunan usulan penelitian, kemudian ada kerangka penelitian yang meliputi menetapkan dan menyusun instrumen, mengumpulkan data, dan menganalisis data. Kemudian yang kedua yaitu reproduksi naskah yang di dalamnya itu mencakup pengertian naskah dan macam-macam reproduksi naskah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penyusunan usulan penelitian. Penyusunan usulan penelitian merupakan tahap awal yang penting dalam merancang dan mengajukan sebuah proyek penelitian. Berikut prosedur umum untuk menyusun usulan penelitian. Yang pertama, identifikasi masalah penelitian. Yang kedua, tinjauan literatur. Yang ketiga, tujuan penelitian. Yang keempat, pernyataan penelitian dan hipotesis. Yang kelima, metode penelitian. Keenam, sampel dan teknik pengambilan sampel. Ketujuh, instrumen penelitian. Yang kedelapan, prosedur pengumpulan data. Yang kesembilan, etika penelitian. Yang kesepuluh, jadwal penelitian. 11, anggaran biaya. 12, referensi, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Pembahasan yang kedua yaitu kerangka penelitian. Kerangka penelitian merupakan suatu rancangan atau rencana terstruktur yang digunakan sebagai panduan untuk menyusun suatu penelitian. Tujuannya yaitu untuk memastikan bahwa penelitian yang dilakukan memiliki fokus yang jelas, metode yang tepat, serta hasil yang relevan dan dapat diandalkan. Selanjutnya yaitu komponen-komponen umum yang harus dimasukkan dalam kerangka penelitian. Yang pertama, judul penelitian merupakan identifikasi singkat dari topik penelitian yang akan diteliti. Yang kedua, latar belakang berisi uraian singkat tentang alasan mengapa penelitian ini perlu dilakukan, menjelaskan mengapa topik tersebut relevan dan penting untuk diteliti. Yang ketiga yaitu rumusan masalah, merupakan pertanyaan atau pernyataan yang menjadi fokus utama penelitian. Rumusan masalah harus jelas, spesifik, dan dapat dijawab melalui penelitian yang akan dilakukan. Kemudian yang keempat, tujuan penelitian, menjelaskan tujuan utama dari penelitian. Tujuan ini harus terkait erat dengan rumusan masalah dan menggambarkan apa yang ingin dicapai melalui penelitian. Oke, untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Eva Fauzia. Oke, baik. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian itu menggambarkan manfaat atau kontribusi potensial dari hasil penelitian bagi ilmu pengetahuan, praktik, atau masyarakat secara lebih luas. Yang keenam, ada kerangka teori, merupakan landasan teori atau konsep-konsep yang akan digunakan sebagai dasar dalam penelitian. Pada bagian ini, peneliti menguraikan teori-teori yang relevan dan terkait dengan topik penelitian. Yang ketujuh, ada hipotesis atau pertanyaan penelitian. Hipotesis atau pertanyaan penelitian harus sesuai dengan rumusan masalah. Nah, jika penelitian bersifat eksperimental, maka akan mencakup hipotesis. Namun, jika penelitian bersifat deskriptif, maka pertanyaan penelitian akan digunakan sebagai gantinya. Yang ke-8 ada metode penelitian. Bagian ini menjelaskan tentang pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian. Desain penelitian, populasi dan sampel penelitian, teknik pengumpulan data, dan alat analisis data yang akan digunakan.
Yang kesembilan ada kerangka penelitian atau skema pengujian. Jadi, pada penelitian yang menggunakan hipotesis, bagian ini akan mencakup kerangka penelitian atau skema penguji yang menjelaskan langkah-langkah yang akan diambil untuk menguji hipotesis. Yang ke-10 ada pengumpulan data. Pengumpulan data ini menjelaskan bagaimana data akan dikumpulkan baik melalui wawancara, kuesioner, observasi, atau metode lainnya. Dan yang ke-11 ada analisis data, merupakan penjelasan tentang teknik analisis data yang akan digunakan untuk mengolah data yang telah dikumpulkan. Selanjutnya 12 ada ekspektasi hasil. Bagian ini mencakup gambaran prediksi hasil atau jawaban dari pertanyaan penelitian atau hipotesis yang diajukan. 13 ada batasan penelitian. Jadi, batasan penelitian ini menjelaskan keterbatasan atau batasan-batasan yang ada dalam penelitian, baik dalam hal waktu, sumber daya, maupun lingkup penelitian. Yang terakhir ada sistematika penulisan, yaitu merupakan bagian yang menjelaskan tata cara penyajian dan pengorganisasian isi laporan penelitian. Selanjutnya, pengertian penemuan populasi dalam penelitian mengacu pada proses identifikasi dan pengenalan keseluruhan individu, objek, atau elemen yang menjadi subjek atau sumber data untuk suatu penelitian. Populasi penelitian mencakup semua anggota dari kelompok tertentu yang memiliki karakteristik atau ciri-ciri yang ingin diteliti atau dijelajahi oleh peneliti. Dalam konteks ilmu pengetahuan, populasi dapat merujuk pada berbagai hal, seperti manusia, hewan, tumbuhan, benda mati, dokumen, dan lain sebagainya, tergantung pada jenis penelitian yang dilakukan. Contoh yang pertama, jika seorang peneliti ingin menyelidiki tingkat kepuasan konsumen terhadap sebuah produk tertentu, maka populasi penelitiannya akan terdiri dari seluruh konsumen yang telah menggunakan produk tersebut. Jadi biasanya mereka menggunakan polling yang di-share melalui link. Contoh yang kedua, jika seorang peneliti ingin mengidentifikasi prevalensi penyakit tertentu di suatu wilayah, maka populasi penelitiannya akan mencakup seluruh penduduk di wilayah tersebut. Selanjutnya ada menetapkan dan menyusun instrumen. Menetapkan dan menyusun instrumen adalah proses penting dalam rangka mengumpulkan data yang relevan dan berkualitas, dan bertujuan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh sesuai dengan pertanyaan penelitian dan memberikan informasi yang akurat dan dapat diandalkan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Baik, terima kasih Eva Fauzia. Oke, next slide akan dibacakan oleh Sally Tiara. Kerangka penelitian. Berikut langkah-langkah dalam menetapkan dan menyusun instrumen dalam penelitian. 1. Definisikan pertanyaan penelitian. 2. Pilih metode pengumpulan data. 3. Identifikasi variabel penelitian. 4. Bangun kerangka konseptual. 5. Buat daftar pertanyaan atau pernyataan. 6. Validitas dan reliabilitas. 7. Lakukan uji coba atau pilot study. 8. Revisi instrumen. 9. Implementasi instrumen. 10. Analisis data. 2. Mengumpulkan data. Mengumpulkan data adalah pengumpulan informasi atau fakta-fakta yang relevan dan diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian atau menguji hipotesis penelitian. Tujuan dari mengumpulkan data dalam penelitian adalah untuk mencapai beberapa hal berikut. 1. Mengidentifikasikan fakta dan informasi yang relevan. 2. Menyediakan bukti untuk mendukung argumen. 3. Memperoleh wawasan dan temuan. 4. Validitas dan
keandalan penelitian. 5. Melengkapi teori atau konsep yang ada. 3. Menganalisis data. Menganalisis adalah proses pengumpulan, mengorganisir, menginterpretasikan, dan menyajikan informasi yang diperoleh dari data yang telah dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan penelitian atau menguji hipotesis penelitian. Tujuannya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena yang sedang diteliti dan menyimpulkan temuan yang dapat diandalkan berdasarkan bukti yang ada. Berikut adalah beberapa langkah umum dalam menganalisis data dalam penelitian. 1. Pengumpulan data. Data dapat diperoleh melalui berbagai metode seperti survei, wawancara, observasi, eksperimen, atau sumber sekunder. Data dapat berupa angka atau data kuantitatif atau teks, gambar, suara, atau data kualitatif. 2. Preprocessing data. Langkah awal dalam analisis data adalah preprocessing atau pembersihan data. 3. Deskripsi data. Setelah data dipersiapkan, tahap selanjutnya adalah menjelaskan karakteristik data dengan statistik deskriptif seperti mean, median, modus, deviasi standar, dan visualisasi data seperti grafik, histogram, atau diagram. 4. Analisis statistik. Pada tahap ini, peneliti menggunakan metode statistik yang sesuai untuk menguji hipotesis penelitian atau menjawab pertanyaan penelitian. 5. Interpretasi hasil. Setelah melakukan analisis, peneliti menafsirkan temuan dari data dan menyimpulkan apakah hipotesis penelitian terbukti atau tidak terbukti. 6. Pelaporan hasil laporan. Penelitian harus mencakup deskripsi metodologi, hasil analisis, kesimpulan, dan implikasi dari temuan tersebut. Baik, terima kasih Sally Tiara. Oke, next slide akan dibacakan oleh Rani Pakpahan. Reproduksi naskah. Reproduksi naskah dalam penelitian mengacu pada cara mengutip atau menggunakan materi tertulis dari sumber yang sudah ada dalam penelitian. Hal ini penting untuk memberikan kredit kepada penulis asli, menghindari plagiarisme, dan memastikan keakuratan dan integritas akademis dari penelitian. Berikut adalah beberapa panduan tentang cara mereproduksi naskah dalam penelitian. Yang pertama, kutipan langsung. Jika Anda ingin menyertakan kalimat atau paragraf secara langsung dari sumber yang sudah Anda harus menggunakan tanda kutip dan mencantumkan referensi yang tepat untuk mengidentifikasinya dari sumbernya. Ini membantu pembaca Anda untuk mengetahui bahwa Anda mengutip dari sumber lain. Pastikan juga untuk menyertakan nomor halaman jika Anda menggunakan kutipan langsung. Yang kedua, kutipan tidak langsung. Kadang-kadang Anda mungkin ingin menyampaikan gagasan atau informasi dari sumber tertentu, tetapi dalam kata-kata Anda tersendiri. Ini disebut dengan kutipan tidak langsung atau paraphrasing. Meskipun Anda tidak perlu menggunakan tanda kutip, Anda harus tetap mencantumkan sumbernya agar pembaca dapat melacak asal-usul informasi tersebut. Yang kedua, rujukan dan daftar pustaka. Setiap kali Anda mereproduksi naskah dari sumber tertentu, pastikan juga untuk menyertakan referensi lengkap pada bagian teks yang tepat dan tambahkan entry yang sesuai dalam daftar pustaka. Format referensi harus sesuai dengan pedoman penulisan yang Anda gunakan. Yang keempat, penggunaan yang wajar. Penting untuk memastikan bahwa mereproduksi naskah dalam penelitian sesuai dengan penggunaan yang wajar dan tidak melewati batas hak cipta. Penggunaan naskah yang wajar berarti Anda menggunakan jumlah yang wajar dan substansial dari materi yang sudah ada untuk tujuan kritik, komentar, laporan berita, penelitian, pengajaran, ataupun studi ilmiah. Namun, jika Anda bermaksud untuk menggunakan materi secara ekstensif, Anda mungkin perlu memperoleh izin dari pemegang hak cipta. Yang kelima, plagiarisme. Pastikan untuk selalu memberikan kredit kepada sumber asli dengan jelas dan jujur.
Plagiarisme adalah pelanggaran serius dalam dunia akademis dan dapat menyebabkan konsekuensi yang serius, termasuk pembatalan hasil penelitian dan kerugian reputasi. Dalam konteks penelitian, reproduksi naskah merujuk pada proses menggandakan atau menghasilkan kembali dokumen atau materi tertulis untuk keperluan referensi ataupun analisis lebih lanjut. Reproduksi naskah penting dalam penelitian karena memungkinkan peneliti untuk memperoleh akses ke sumber-sumber primer dan data yang telah ada sebelumnya. Berikut adalah beberapa pengertian dan macam-macam reproduksi dalam naskah penelitian. Yang pertama, fotokopi. Metode reproduksi naskah yang paling umum dan mudah dilakukan adalah dengan menggunakan mesin fotokopi. Dokumen atau naskah asli diletakkan di atas kaca mesin fotokopi dan mesin tersebut akan menghasilkan salinan yang identik dengan naskah asli. Yang kedua, reprografi. Reprografi adalah proses reproduksi naskah dengan menggunakan teknologi repografik, termasuk fotokopi, cetak offset, dan mesin cetak lainnya. Proses ini dapat menghasilkan salinan berkualitas tinggi dan sesuai dengan naskah aslinya. Yang ketiga, transkripsi. Transkripsi melibatkan menyalin ulang naskah dari satu bentuk tulisan ke bentuk tulisan lain, seperti menulis tangan ataupun mengetik ulang naskah dari buku atau dokumen yang sudah ada. Yang keempat, mikrofilm. Mikrofilm adalah bentuk reproduksi naskah yang menggunakan teknologi untuk memperkecil ukuran dokumen dan menyimpannya dalam format film mikroskopis. Yang kelima adalah scanning atau pemindaian. Scanning adalah proses mengonversi dokumen fisik menjadi format digital. Dokumen dipindai menggunakan scanner dan hasilnya berupa file digital yang dapat diakses dan disimpan dalam komputer. Yang keenam, digitalisasi. Digitalisasi mencakup berbagai metode untuk mengubah dokumen fisik menjadi format digital, termasuk pemindaian, pengenalan karakter optik, dan teknologi lainnya. Yang ketujuh, e-book. E-book adalah bentuk reproduksi naskah yang dikemas dalam format elektronik. Buku elektronik ini dapat diakses dan dibaca melalui perangkat elektronik seperti tablet, e-reader, ataupun komputer. Yang kedelapan adalah reproduksi cetak. Reproduksi cetak adalah proses reproduksi cetak mencetak ulang dokumen dari naskah asli menggunakan mesin cetak ataupun percetakan, sehingga menghasilkan salinan fisik yang identik dengan dokumen aslinya. Baik, terima kasih. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.